Dia cuma menulis, saya disiksa, saya disuruh minum air kencing, saya disetrum oleh polisi. Penanganan kasus di Cirebon hanya 31. Sekarang bisa logika lagi kita bicara, ya, disiksa.
Kami ingin konfirmasi terlebih dahulu, Mas. Ini apakah benar Mas Aep ini melihat awal peristiwa yang menimpa almarhumah Vina dan juga almarhum Eki, Mas? Waktu itu kebetulan keberadaan saya itu lagi di warung. Kebetulan ada sejumlah motor lewat, lalu dilempari batu. Oke, ada berapa motor, Mas, yang waktu itu Mas Aep lihat? Perkiraan ada 4 motor, Bu, yang Ada. mengejar itu. Kalau kita bicara total jumlah, saya kurang tahu ya, Bu, soalnya di posisinya itu malam, Bu. Benarkah ada sekitar 8 orang, Mas Aep? Iya, ada sekitar 8 orang. Oke, 8 orang yang Mas Aep lihat. Tapi Mas, dari 8 orang yang Mas Aep lihat, ini kan sudah ada yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Dari foto-foto yang beredar, itu benar yang Mas Aep lihat pada saat kejadian? Iya, sebagian itu benar, Bu. Saya tahu. Dede, salah satu kunci atau saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sebelumnya menghilang muncul ke publik. Ia membeberkan skenario kesaksian palsu yang diatur oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana. Nah, setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Katanya buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah, setelah itu saya tanya, emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah, udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya, katanya. Dia bilang gitu. Nah, terus Pak Rudiana datang lah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya meninggal, katanya. Nah, disitulah diceritakan saya nongkrong di warung. Kalau ke warung itu bener Pak, ke warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ, sebenarnya nggak ada. Ini dulu warung Bu Nining. Warung Bu Nining. Nah, warungnya tuh di sini. Ini dulu tuh pakai tidak permanen tuh. Dari bambu. Di sini. Anak-anak tuh nongkrong di sini sama duduk di situ. Bu Nining teriak berisik. Pindahlah mereka ke rumah Hadi. Ini kontrakannya? Ya. Ini rumah ini yang oleh anak-anak waktu malam tanggal 27 itu menginap di sini. Mereka benar menginap di sini. Tapi memang mereka punya rumah ya? Punya rumah, cuman biasa kan sebelum ini, itu kan karena malam minggu ya mungkin. Nah, kemarin waktu Pak Oto Hasibuan ke sini, rekonstruksi, ada yang mengatakan kalau memang mereka kalau malam-malam jam 1, jam 2 malam itu sini. Iya, bantu-bantu pedagang sayur di sini. Oh. Memang anaknya kayak gitu, bantuin, ada yang naikin barang-barang. Iya. Oh. Jadi ini yang disebut kontrakan. Dulu sih warnanya biru sih ini tuh. Dulu biru semua. Nah, kita menuju, kalau menurut saya sih TKP fiktif. Ke TKP fiktif yang terjadinya pembunuhan, pemerkosaan, penusukan, itu ada di seberang jalan ini. Ini dari dulu begini loh, dari dulu begini. Ini kos-kosan. Oh, ini gedung dari 2016? Udah ada. Nanti di foto rekonstruksi ada kok. Ini masih begini ini. Mana lokasinya yang katanya dibunuh, ditusuk, dianiaya, diperkosa di sini. Soalnya ada rumah penduduk, Mbak. Masa kagak ada orang lewat jam 10? Terus kalau ramean ribut dong harusnya? Ya pasti. Terus motor mau menjajar di sini kan orang tahu. Ini lokasinya. Tanah kosong ini katanya ya? Iya.
Dari dulu memang begini Mbak. Ini nah, kalau direkonstruksi kan kesannya sampai ke mepet ke sini. Kedua Sih? korban? Iya, yang satu yang lelaki. Masa sih nggak ada darah Di sini? di sini muncrat? Gitu. Apalagi ditusuk kan pasti Jadi penggambaran pakai benda tajam itu di sini? di sini. Di sini. Diperkosa di sini, nggak pakai benda tajam di sini, dianiaya di sini. Dan di sini pada saat itu harusnya ada bukti foto dong, apa darah, ya minimal lah. Paling tidak bajunya kotor, Bajunya kotor. badannya kotor karena Karena hujan hujan, dan kondisinya tanahnya ketika dari itu. dulu begini. Ini kan semua tanah merah, Mbak. Terus Tapi, berarti ini ya. warga ya? Nah, dulu sebetulnya di 2016 ada ya yang nginep di sini. Cuman saya dulu susah nyari saksi, Nggak berani. nggak berani, Nggak nggak ada yang berani berani. Pokoknya saksi tuh ketika kita ajukan, ya seperti yang sudah-sudah, seperti Kahfi, seperti ini. Seperti Tidak berani Teguh. hilang atau Akhirnya harus memberikan menarik. keterangan yang berbeda. Jadi Bu Elsa tuh sempat bilang, tanya dong ke Bu Titin, ketika digambarkan bahwa mereka ini nggak punya kuasa, susah mendapat akses terhadap bantuan hukum dan lain-lain, tapi kan para terpidana itu sempat dan punya cukup kuasa untuk bilang nggak akan, ya kita menolak untuk ikut rekonstruksi lah. Jadi penggambaran bahwa para terpidana ini tidak mendapatkan bantuan hukum dan lain-lain itu tuh menurut Bu Elsa perlu dipertanyakan ke Bu Titin. Jangankan si Dede, tersangkanya aja yang sekarang terpidana, itu dia waktu rekonstruksi, dari awal di BAP sudah ada didampingi lawyer. Dan kemudian sewaktu dia dinyatakan rekonstruksi, dia bisa melawan kok penyidik. Saya nggak mau rekonstruksi. Saya ada catatan sidang tanggal berapa yang saksi yang melakukan BAP ditanya oleh saya, ditanya oleh majelis, mengapa pada saat penangkapan kemudian BAP yang di tanggal 31 tidak ada kuasa hukum. Alasannya apa? Saya sudah koordinasi dengan komandan, tidak apa-apa. Komandan Yang itu siapa? Tidak disebutkan. Nah, ini tempat saat anak-anak ditangkap. Mereka Di memang sini biasa lah. nongkrong di sini Ditangkap itu sore ya? sore jam. Jam 4-an ya? Ya. Mereka memang setelah pulang kerja kan kuli bangunan nongkronglah di sini. Tuh kita lihat warung Maduranya di mana. Ngelihatnya gimana kan agak nikung. Agak nikung Ini kan? posisi jalan udah begini ya Bu? Iya, udah masih begini. Ini kan perkembangannya nggak luar biasa, Mbak. Lihat, Mbak ngeliat dari mana? Dari Dia lagi sini? di sini nih. Iya, beli rokok kan? Ya ada anak yang nimpukin. Nah, kelihatan lah. Malam ya? Malam 21.15. 21.15. Ngeliat dari sana. Itu kan agak nikung, Mbak. Itu nikung, nggak kelihatan. Ini yang katanya tiangnya bengkok udah dari tahun 2015. Katanya. Cuman kan kita juga nggak mau. Nih, ini dulu ada Di sini ada daging. daging di sini. Ya, daging yang tertinggal di situ ini. Heeh. Kalau Ibu menduganya itu Dari kakinya Vina. kaki Vina. Karena memang sebelah kanan sih. Iya. Kan Dari sempat kaki Vina. di Iya. dirawat kan beberapa waktu itu Iya, memang ada. kakinya Vina ini. Memang kan kenapa kakinya Vina ada tusukan luka benda tajam tuh dari sini. Jadi kalau dibilang ada benda tajam yang dalam bentuk samurai. Nanti lihat foto saya deh Mbak, yang di rumah sakit. Saya punya foto di rumah sakit. Kalau foto di rumah sakit kan tidak dimiliki oleh, mungkin kalau foto yang di jalan raya masih ada yang punya ya. Kalau foto di rumah sakit, Ini Ibu. itu nokum saya, dan saya dapatkan benar-benar di 2024. Kalau saya kan tahunya di tanggal 2 itu sudah beredar foto-foto yang babak belur itu. Jadi saya sih bisa bayangin lah waktu itu bagaimana ketakutannya mereka, tertekannya mereka malam itu karena mereka sendiri nggak ngerti apa yang terjadi.
Sekarang bisa logika lagi kita bicara, ya, disiksa. Di sini kan kalau namanya kantor itu kan kecil, selalu cek. Di sini penyidikannya Sakataka, di sini si A, si B, 8 orang berjejer itu. Dipukul, au, teriak. Ini udah gak pasti ketakutan keluarganya. Ada pemukulan. Udah itu BAP nggak akan selesai. Satu kepalanya retak, bocor, kulit, dokter bolak-balik dong datangnya, beresin dia semua. Saya tidak sependapat dengan itu karena apa? Kalau cerita dari anak-anak, pada saat mereka naik juga kan sudah, pada saat ditangkap di depan SMP 11, mereka kan sudah kondisi didorong, dipaksa, ditarik naik ke mobil. Kemudian dari cerita anak-anak juga ketika turun disuruh jalan bebek, itu juga kan sudah ada penyiksaan. Gitu. Sebetulnya kan saya juga mengkonfirmasi itu ketika saya bertemu dengan Saka, walaupun Saka waktu itu tidak bisa secara detail seperti di 2024 dia cerita. Dia cuma menulis, saya disiksa, saya disuruh minum air kencing, saya disetrum oleh polisi. Ada 3 kalimat itu yang disampaikan Saka di secari kertas, walaupun itu saya ketemu Saka 16 September pada saat tahap 2. Waktu itu keluarganya juga, karena saya kan kenapa waktu itu saya kalau mengambil keputusan yang berat, karena saya udah cari sampai saya tanggal 13 juga nggak ketemu. Akhirnya saya ke Komnas HAM melaporkan. Saya buat laporan itu detail banget. Detail itu artinya ada dugaan penyiksaan, kemudian ada anak di bawah umur yang tidak bisa saya temui. Susahnya akses keluarga itu ke Komnas HAM tanggal 13 September 2016 sudah saya sampaikan. Jadi ya udahlah, saya mengatakan ini jangan menjerumuskan orang. Saya katakan kan udah berani sumpah pocong ya. Kalau dilihat di versi bagaimana dia melakukan pengakuan keluarganya dan ada tokoh masyarakat, ada dari Depsos dan segalanya. Tokoh masyarakat banyak itu untuk mendamaikan supaya keluarga korban itu mau memaafkan Sakataka dan keluarga. Begitu susah payahnya dia melakukan diversi, sehingga 8 tahun yang dia terima itu adalah hasil diversi. Hasil dari dia berupaya supaya mendapatkan keringanan hukum. Nah, kita belum tahu ya apa yang terjadi nantinya. Waktu kan dia menantang bahwa mungkin bisa meninggal, ya udah siapa yang meninggal kita lihat aja. Kita bicara yang ilmiah aja gitu loh. Yang jelas yang meninggal itu Afdi yang sidang yang hadir di TV One, memberi kesaksian. Gak berapa lama debat-debat sama Pitra meninggal. Terus itu Pak Randeng itu yang memberikan sumpah meninggal. Ya. Jadi kita harap tidak ada lagi yang meninggal.